Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Mengenai perihal tentang bendera panji-panji hitam, sebenarnya sudah pernah kami upload, namun telah lama kami hapus kembali. Untuk itu, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, kami coba upload kembali masalah tersebut dengan bahasa yang lebih komplit lagi agar bisa difahami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa sudut pandang masing-masing orang adalah berbeda. Maka silahkan berkomentar dengan baik. Sepanjang naskah dan konten kami tidak menyimpang dari ajaran kami umat Islam, tidak menjadikan perpecahan bagi anak bangsa dan umat beragama, serta tidak melanggar dari undang-undang secara keseluruhan. Mari kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang bendera panji-panji hitam Imam Al-Mahdi. Kita awali pada suatu saat kami mendengar dari almarhum guru kami yang bercerita dan berkisah tentang Yaumul Hisab. Dalam wejangan nasihat tersebut, beliau berpesan agar menjadi orang yang baik bagi keluarga, agama, dan negara. Sebab di hari pembalasan nanti, saat semua amal dihitung, sungguh hari itu adalah hari yang sangat berat. Selanjutnya beliau berkata, kecuali daripada itu adalah orang-orang yang berlindung di bawah 3 bendera yang akan dibentangkan di padang mahsyar. Ketiga bendera tersebut adalah bendera yang berwarna hijau, bendera berwarna merah, dan bendera berwarna hitam. Penjelasan dari 3 bendera tersebut adalah bahwa bendera berwarna hijau dengan tulisan Arab berwarna kuning keemasan di tengah-tengahnya dengan tulisan lafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera itu adalah sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai simbol umat Muhammad, dan yang akan berlindung di bawah bendera tersebut adalah umat yang tersafaati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bendera yang kedua adalah bendera berwarna merah. Bendera berwarna merah ini juga merupakan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian Allah berikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sebagai rajanya para wali. Dalam bendera merah tersebut terdapat tulisan di tengah-tengahnya dalam tulisan Arab, bertuliskan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sedangkan umat yang akan berlindung di bawah naungan bendera tersebut adalah seluruh para aulia Allah atau para waliullah. Lalu bendera yang ketiga adalah bendera berwarna hitam yang di tengah-tengahnya bertuliskan dalam tulisan Arab dengan tulisan Khalifatud Dunia Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu an. Sedangkan umat yang akan berlindung di bawah bendera tersebut adalah umat akhir zaman di masa kepemimpinan Imam Al-Mahdi, Isa Al-Masih alaihissalam, hingga sampai umat sebelum datangnya kiamat.
Kemudian guru kami tersebut menambahkan, bila di masa hidup di zamanmu ini, kamu menjumpai seseorang yang telah Allah perkenankan untuk diangkat menjadi khalifah di muka bumi, maka bersegeralah dirimu untuk berbaiat kepadanya. Sebab sesungguhnya syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terputus bila telah sampai masa dan waktu Imam Al-Mahdi. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya akan memberikan syafaat atau mensyafaati umat, yaitu bagi mereka yang berlindung kepada syariatnya Imam Al-Mahdi. Karena sesungguhnya bahwa Imam Al-Mahdi itu tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan meneruskan dari syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kamu bisa memahami tentang apa yang aku jelaskan ini kepadamu. Soal nanti bagaimana kebijakan hukum Imam Al-Mahdi, maka serahkan kembali semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dirimu tetap berpegang teguh kepada tali iman, maka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kamu dari kefasikan, kemungkaran, kemunafikan, dan kekafiran. Ingatlah baik-baik semua pesanku itu, sebab di akhir zaman ini akan banyak orang saling mendustakan kebenaran. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat, seorang Imam Al-Mahdi itu adalah orang yang tidak membutuhkan pengakuan dan tidak butuh pula untuk diakui. Akan tetapi sesungguhnya bahwa kebenaran seorang Imam Al-Mahdi itu akan ditampakkan dan diperlihatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai macam kejadian yang nyata dan bukan kata-kata. Ingatlah hal yang aku pesankan itu secara baik-baik, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong dan pelindungmu dari kemungkaran dan tetap menjadi orang yang tergolongkan sebagai umat yang selamat dalam perjalanan akhir zaman yang sesungguhnya adalah perjalanan hidup yang sangat berat. Demikian itulah pesan dari seorang guru ketika beliau masih ada. Hingga saat ini beliau sudah almarhum. Semoga husnul khotimah karena menyebarkan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kembali kepada judul pokok tentang bendera panji-panji hitam Imam Al-Mahdi. Mengenai bendera panji-panji hitam Imam Al-Mahdi radhiyallahu an telah diperkuat lagi oleh para leluhur dan kegaiban. Karena pada suatu ketika mereka mengatakan kepada kami, menceritakan tentang bendera panji-panji hitam. Wahai sang penyair, sesungguhnya bahwa yang menjadi salah satu bukti akan kebenaran Imam Al-Mahdi adalah sebuah bendera hitam, yang bendera tersebut bukanlah buatan manusia, akan tetapi sebuah bendera yang merupakan sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah berikan kepada Imam Al-Mahdi tersebut melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan sesungguhnya pula bahwa ketika tiba masa dan waktunya bagi beliau untuk muncul atau hadir di tengah-tengah umat,
atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bendera itu pun adalah merupakan sebuah bukti yang akan berwujud secara nyata. Namun mengenai masalah apakah bendera itu akan diperlihatkan kepada umum atau tidak, tentu kami para gegaiban tidak bisa mengatakan dan menyampaikannya. Karena hal tersebut adalah urusan beliau Imam Al-Mahdi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam dan para gurunya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Wahai sang penyair, aku berikan penjelasan pula bahwa dalam saat yang ditentukan itu tiba, maka sesungguhnya tidak akan ada rekayasa sedikit pun dari seseorang yang mendapatkan gelar Imam Al-Mahdi tersebut. Karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengatur atas segala kejadian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan mengatur segala proses kejadian akan munculnya Imam Al-Mahdi tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang akan menundukkan dan meyakinkan umat atas kebenaran Imam Al-Mahdi tersebut. Mengenai proses kehadiran Imam Al-Mahdi di hadapan umat, karena sesungguhnya proses itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirimu tidaklah boleh ada sedikit pun rasa ragu terhadap pilihan Allah tersebut dengan cara-cara yang benar untuk meyakininya. Semoga dirimu tetap dalam bimbingan kebenaran kami dalam meyakini Dia yang terpilih sebagai Imam Al-Mahdi. Itulah yang bisa kami jelaskan kepadamu, wahai sang penyair, sebagai penjelasan atas bendera panji-panji hitam Imam Al-Mahdi. Demikian itulah yang bisa kami sampaikan kepada semuanya atas nasihat dan wejangan guru serta para leluhur dan kegaiban. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.